jawabannya masih semangat, coba angkat tangannya tinggi-tinggi, semangat tuh. Setuju? Boleh? Ulang ya, boleh? Ulang ya, oke. Gimana, mas semangat? Kurang, mas macam malu-malu kucing dari kayaknya. Kita ulang ya. Masih semangat? Oke, terima kasih. Tepuk tangan kita semuanya. Oke. Jadi berdirinya ibu di sini, boleh ibu kenalan dulu nih? Boleh. Kalau berbicara perkenalan nih, pasti awal-awalnya nama ya nak ya. Oke, nama ibu Epi Ulansari, biasanya dipanggil Bu Epi. Nah, pada kesempatan ini ibu bersyukur sekali nih, kenapa diberikan amanah dan kesempatan untuk mengajar di dalam kelas dan bertemu dengan anak-anak ibu yang hebat semuanya. Hebat semua tidak di sini? Kurang semangat, kurang kompak. Hebat tidak? Hebat. Bagus dong. Jadi ibu pun agak-agak sekelilingnya agak semangat gitu kan. Oke, kalau sudah mau kita lanjutkan nih? Tapi kurang enak kalau tidak kenalannya tidak? Ya tidak. Kenalannya kalau satu-satu ini mungkin sampai sore nih nak. Boleh kita kenalannya agak cepat-cepat? Boleh. Kalau yang mau lama-lama nanti lah nak ya. Japri ibu aja boleh ya lanjut ya. Oke. Oke, kita kenalan secara cepat boleh ya nak ya. Nah, jadi gini, ketika ibu bertanya, kalau jawabannya iya, angkat tangan lagi nih, jangan malu-malu angkat tangan. Tadi pagi pakai Rexona kan? Ya, ibu ini tadi kayak gini. Paling isi nggak bisa kan? Nggak bisa kan nak? Ya, tapi kok senyum itu hidung Hidung sekali lagi Kak, lebih ganteng muka sombongnya bang? Iya, ganteng. Langsung itu sudah orang dua. Iya, ganteng lagi nampak. Oke, sekarang ibu bertanya nih. Nah, siapa yang suka dengan olahraga? Ya jangan yang ketiaknya, anak gue ini kan suruh yang ketiak. Yang suka olahraga berapa orang? Satu, udah oke. Yang suka dengan main game? Kalau main game banyak banget. Yang suka dengan matematika? Ih, rame banget. Yang terakhir, yang suka fisika? Aduh ya Allah, terharu Ibu Epi, ya Allah terima kasih. Masya Allah, oke tepuk tangan lagi semuanya. Jadi yang belum suka dengan pelajaran fisika, Bu Epi berharap setelah pembelajaran kita hari ini semuanya berubah menjadi suka fisika. Boleh? Boleh. Harapan kena? Boleh? Boleh. Jadi kalau untuk menyukai fisika berarti hari ini kita buat gimana pembelajaran kita menjadi menyenangkan. Sepakat? Sepakat. Oke, kita lanjut. Oke, sudah siap untuk belajar? Siap. Sudah bisa? Sudah. Ya udah, ibu cek ya. Boleh ibu cek? Oke, kalau cek kok senyum sih nak? Ya Allah, dingin hati Bu Epi kalau melihat senyuman si abang. Oke, sini semuanya berdiri. Berdiri. Sabar banget. Abang boleh sini Mas dulu Bang. Sayang wajah gantengnya tertutup Bang, coba. Ya ibu lihat sini nggak usah jatuh apa kalungnya nggak apa-apa, bawa badan aja. Oke, sudah kita cek ya. Kira-kira fokus atau tidak sih atau siap tidak untuk belajar? Oke, sekarang aba-abanya adalah tangan, angkat dulu tangan. Oke, ikuti jari Epi. Atau tangan kanan ke kan? Ya, jempol. Ke depan. Ini ya. Sahabat jangan dulu. Ini sudah. Dah, sekarang coba belum angkat semuanya. Oke, sudah angkat semuanya? Sudah. Oke, coba diputar searah jarum jam. Putar searah jarum jam. Lebih laju. Laju lagi. Pelan. Laju lagi. Laju. Pelan. Ya, silakan tempel di jidat. Tempel di jidat. Lah, ragu-ragu dia. Jidat. Jidat. Ulang ya. Konsentrasi, ulang ya. Nggak bisa dilihat lah tangannya. Ini aja tangannya gitu kan. Oke, ulang ya sekali lagi ya. Tunjuk tangan ke tengah, oke? Oke dah. Putar searah jarum jam. Putar pelan, laju lagi 60 km per jam. Ayo laju, pelan. Oke, pelan, laju. Tempelkan di hidung. Siapa yang tidak? Jangan
Bismillah. Oke, tepuk tangan untuk semuanya. Oke, silakan duduk. Tadi Bu Eka yang suruh tempel di mana? Di hidung, di sini ada. Tempel di jidat, di sini ada. Atau jidatnya udah buka di sini. Berubah nah. Masya Allah. Nanti di rumah ambil cermin nah. Kira-kira tidak ya ganggu saya dengan jidat. Nah, oke, kita lanjut. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk dalam pembelajaran. Oke. Nah, sekarang sebelum Ibu bertanya nih, kita boleh lanjut belajar ya, Nak ya? Oke. Nah, sekarang siapa yang tadi pagi pergi ke sekolah diantar dengan orang tua? Angkat tangan. Apa orang yang diantar angkat tangan? Oke. Nah, kira-kira yang siapa yang mau jawab ya? Di sini boleh. Siapa yang diantar? Kakak diantar tadi pagi? Ya. Enggak, ibu nggak makan orang, senyum aja. Agak pas gitu kan artinya gitu kan. Dikit deh. Kak, tadi pagi diantar sama orang tua. Kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk ke sekolah diantar? Gugup nak Bu itu. Berapa lama Kak? Kira-kira kalau 10 menit ada Kak? Ada? Nggak sampai 10 menit prediksi? Nggak tahu 3 menit? Atau si abang tahu bang rumahnya? Aduh, ini susah nih. 10 menit ada nak. Jam berapa kira-kira berangkat dari rumah? Jam 6:02 sampai ke sekolah jam berapa? Bunyi bel jam berapa? Bunyi bel jam 7. Kira-kira ketika sampai ke sekolah kakak udah bunyi bel? Belum, masih kira-kira jam berapa nih kakak si teman sama ini? Berarti 20 menit nak ya, oke. Anggaplah si kakak dari rumah ke sekolah menempuh waktu lebih kurang 20 menit. Nah, sekarang ibu tanya lagi, ketika kita membutuhkan waktu, mengalokasikan waktu 20 menit, kira-kira menggunakan apa sih kita tahu 20 menit? Ya. Oke, thank you, betul. Jam apa lagi? Ya, waktu saya betul. Ada lagi? Dengan stopwatch. Iya. Berarti kita menggunakan stopwatch. Nah, sekarang siapa yang suka olahraga tadi? Ya, olahraga. Ya, enggak jalan deh. Tadi kan udah gue masalah. Bang, abang pernah suka olahraga, main bola kaki? Voli. Pernah mengukur panjang lapangan voli? Pernah. Ya. Kira-kira kalau mengukur panjang lapangan bola voli pakai apa ya? Meter atau meteran? Meter atau meteran? Meter atau meteran? Meteran. Pakai apa? Pakai meteran. Sekarang tadi kita pakai stopwatch, pakai meteran. Nah, masih ingat tidak dengan pelajaran kita sebelumnya? Ada tidak belajar tentang besaran? Ada. Siapa yang masih ingat besaran itu apa sih sebenarnya? 1, 2, 3. Yang tak angkat, ya silahkan kayak gini. Enggak, ibu nggak makan orang begini aja deh nempel. Iman lu, masya Allah. Ya kak, apakah besaran adalah jangan gini temannya. Apakah? Ya, silakan. Segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka serta memiliki satuan. Iya, betul. Tepuk tangan teman kita. Malu-malu dong, ya Allah Bu Epi. Jadi besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur, betul? Diukur. Tadi berhubungan dengan pengukuran, ya tidak? Nah sekarang, boleh kita menggariskan? Oke. Nah ini, apa namanya nak? Garis. Apakah penggaris ini termasuk alat ukur? Ya. Betul? Betul. Oke. Nah sekarang siapa yang bisa menggunakan penggaris? Atau ada yang tidak bisa ada yang tidak bisa menggunakan penggaris? Bisa gunakan? Betul. Sini. Bisa sini. Bisa semua ya sini. Dia masalahnya menghadap ini bisa di sini. Bisa yang di belakang bisa nak. Siapa gantung belakang? Abang sini suka buat gitu kan? Bisa kan? Bisa semua nih. Oke, sekarang Bu Eki kalau karena kalian bisa menggunakan penggaris, Ibu minta 2 orang ke depan. 1, 2, 3. Momen langkah ke depan 2 orang, ayo. 1, sabar.
dua buah benda yang identik sama. Apa ya kira-kira? Kak, berapa kak? Jangan mentang-mentang 500 rupiah senyum. Berapa? Silakan. Jajan ya nak ya, jangan kenapa jajannya nak ya. Oke sudah? Alatnya sama nak? Sama. Uang koinnya sama? Sama. Oke, nah sekarang tugas dua abang dan kakak ini, coba ukur berapa panjang diameter uang koin. Jangan sedikit ya, jangan nyimpi ya. Nah sini, ya balikkan kan kak. Pembatas. Betul bang. Lama juga ya udah ya. Ya, stop. Gue mau cari apa ya rahasia di sini ya. Oke, bisa aja deh kita di sini. Udah, kalau saya tadi mau apa? Kali ngomongnya. Awas ya sama ya, awas ya. 2,6 2,7. Abang yakin tuh jawabannya udah komitmen aja. Abang yakin? Ya Allah, punya angkat juga sahabat lah nak. Yakin bang? Udah yakin atau tidak? Alhamdulillah yakin. Terima kasih. Kasih ya bang. Kakak jangan dulu. Tambah ini masih pada kamu. Ini berapa? 2,6 setengah yang tadi? Kakak yakin betul? Ada rekayasa? Tidak. 2,6 dengan 2,7. Oke, kakak yakin betul? Oke, silakan duduk. Yuk, tepuk tangan teman kita lagi. Nah, sekarang timbul pertanyaan ini. Kira-kira ada yang bertanya duluan tidak? Sebelum Bu Epi yang bertanya nih. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau berkomentar tentang dua orang tadi di depan ada? Tidak. Ya udah Bu Epi pertanyaan nak. Kira-kira mengapa hasil orang ini berdua bisa berbeda? Jawab. Mengapa hasil yang diukur bisa berbeda? Yo, siapa yang bisa jawab? Angkat tangan. Ya, silakan Kak. Karena ada ketidakpastian dalam ukuran. Oke, good. Yang ini nggak usah. Tadi kenapa ya yang ini? Sayang nak. Ayo sekali lagi. Apa nak? Oh, letak barangnya berbeda. Alat ukur ini, salahnya alat ukur ini. Bukan salah alat ukur ya, maksudnya letaknya beda, mungkin letaknya beda. Pintar. Jawabannya sudah betul. Tepuk tangan lagi untuk teman kita. Jadi jawaban yang untuk teman kita tadi, jawabannya ada pada materi kita hari ini. Apa materi kita hari ini? Yes, itu dia. Apa materi kita hari ini? Ya, kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Sabar, jawabannya nanti dong. Yang jelas, jawaban tadi akan mengarah ke materi kita hari ini tentang ketidakpastian dan kesalahan dalam pengukuran. Oke. Nah, setelah ada materi seperti biasa disampaikan tujuan pembelajaran. Ada yang bisa bantu Bu Epi untuk membacakan tujuan pembelajaran? Ya, terima kasih Kak. Sini Kak. Kak boleh di sini. Kakak minta tolong bacakan nomor 1 dengan nomor 2 ya Kak. Pakai Kak, minta aja di sini. Ya, nomor 1 dan nomor 2 ya Kak. Betul ya Kak, sini Kak. Ini adalah asisten Bu Epi. Yuk, silakan. Jangan takut bukunya nak. Sabar. Apa? Kan si kakak mau belajar ya Kak. Bentar ya nak. Bentar Kak. Wait ya Kak. Kakak dengarkan dia Kak. Sabar. Siapa namanya Kak? Salwa. Kakak tekan di sini ya kasih di bawah. Ya bentar. Yuk, nomor 1. Tujuan pembelajaran. Nomor 1. Siswa mampu menggunakan konsep kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Nomor 2. Menganalisis sumber kesalahan dalam pengukuran. Oke, good. Thank you Kak. Oke, jadi untuk hari ini kita kan materi sudah tahu ya Kak ya. Kita punya 2 nih target pembelajaran hari ini. Yang pertama menggunakan konsep kesalahan dan ketidakpastian. Setelah kita gunakan, kita ngapain nih? Kita analisis. Apa sih kira-kira kesalahan yang terjadi? Nah, di sini ada yang paling penting nak. Coba perhatikan di depan. Bagian bawah itu adalah ada di sini kita apa nak? Apa?
Boleh? Boleh. Oke, kita lanjut. Ada petunjuk. Nah, sebelum kita belajar, kita pengen tahu nih, ada tidak dasar-dasar kalimat ini? Yuk, sekarang siapa yang bisa membantu menjawab? Apa sih sebenarnya kesalahan dalam pengukuran? Kesalahan dalam pengukuran adalah ini Bu. Gak apa-apa. Ya dia gini mau ngangkat tangan silakan, gak apa-apa. Enggak. Ada. Kesalahannya seperti apa sih? Kesalahan itu. Kesalahan adalah ya, ada siapa ya? Ya kan? Iya boleh. Ini kasih kata iya bagus. Ada lagi tambahan kesalahan seperti apa? Ya kan tuh kan isi tuh. Bu Evi suruh nggak mau. Dia bisa tetangga. Kesalahan pengukuran itu apa? Seperti apa? Ada dibantu lagi Kak? Ada? Cukup? Oke, sekarang ketidakpastian. Seperti apa ketidakpastian dalam pengukuran? Ragu-ragu, iya betul. Ada lagi? Dia udah sendiri. Ya, nah sekarang tadi udah dibantu oleh teman kalian, sudah ada ragu-ragu. Nah sekarang manfaat materi. Kira-kira ada tidak manfaat materi yang kita pelajari hari ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada? Ada tidak? Bagaimana kalau sini lain jawab? Ada Bang? Iya. Manfaatnya ada Bang? Itulah Bang, gini Bang, kita kan hari ini belajar nih Bang tentang kesalahan dan sini sih jawabnya. Kesalahan dan ketidakpastian. Kira-kira ada manfaatnya tidak? Iya ada lah, apa tuh Bang? Tahu pula apa Bang? Ada tidak? Ada manfaatnya Kak? Atau Bang? Ada? Ada tadi kita ungkapkan dengan kata-kata. Siapa yang bisa bantu ungkapkan dengan kata-kata? Ada? Apa manfaat kita belajar hari ini? Bisa tidak diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bisa. Kalau di rumah mamanya teriak, "Nak, masukkan nak 1 on dalam sop mama tuh lagi main IG, garam 1 on." Iya, Mak. Ada disuruh? Ada? Pernah disuruh? Pernah? Yang dimasukkan bukan 1 on, 1 gram atau 1 kilo. Kata bayar? Berarti ada manfaat tidak kalau belajar materi ini? Ada dong. Disuruh makan obat emas 1 sendok makan, diminumnya 2 botol atau 1 botol. Apa yang terjadi dengan si anak? Yang salah lah kalau operasi mesin itu dia. Alhamdulillah kalau kita ya kan? Oke, katakan di depan. Nah ini dia. Jadi kesalahan itu adalah adanya apa? Adanya penyimpangan hasil pengukuran. Terjadi penyimpangan. Penyimpangan dari yang sebenarnya. Itulah yang namanya kesalahan. Nah sekarang kalau yang namanya ketidakpastian itu apa? Tadi kan aku bilang nih, ya seberapa yakin, seberapa tingkat dari keyakinan dari hasil sebuah pengukuran. Nah di sini ada juga kesalahannya, ada macam-macamnya, ada sistematis, ada acak. Ini ada manfaatnya juga ya, hampir sama ya dengan disebutkan tadi ya. Oke, lanjut. Tepuk tangan lah untuk kita lagi. Sejarahnya tepukkan lagi. Itu dari kipas. Oke, kita lanjut. Nah, tadi kan udah ada itu ini, udah ada tujuan ya nak. Nah, bagaimana kita mau mencapai tujuan pembelajaran tadi? Ada berapa? 2. Ih banget, itu dia. Ada berapa kan? 2. Apa? Wah itu? Apa? Memang 2. 1 tadi apa? Menggunakan konsep kesalahan dan ketidakpastian. Yang kedua, hafal sampai rumahnya hafal. Mama tanya, "Oh, boleh belajar apa nak?" Ini mak, enggak hati orang tua kan dapat dia kan? Tak sesi orang tua itu menyekolahkan anaknya dapat ilmunya. Nah sekarang strategi kita bagaimana? Nah nanti di sini ada pembelajaran yang ada awalnya, ada intinya, ada penutup. Nanti akan terbongkar tujuan kita. Nah di sini nah di inti kita akan menggunakan model pembelajaran PBL. Apa itu PBL? Kita akan bekerja secara berkelompok memecah
sebuah masalah. Di mana masalah nanti akan terjawablah bagaimana 2 TP tadi bisa tercapai atau terjadi. Oke. Nah, nanti di samping itu Ibu akan melakukan penilaian. Di sini ada pretest, di sini ada post test. Nanti kita pretest loh, Nak. Sabar. Lalu nanti ada juga Ibu melakukan penilaian sikap dan keterampilan di dalam selama diskusi. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Ambil HP-nya. Yo, scan. Ayo, silakan ambil HP-nya, handphonenya. Boleh di-scan nggak? Bisa scan nggak? Gimana? Oh, baru itu. Boleh di-scan? Boleh kok berjalan ke sini, boleh Kak? Nah, yang udah scan-nya udah masuk silakan diisi aja. Isi setahunnya aja ya, Nak ya. Coba bisa? Bisa, Nak? Bisa masuk? Ini coba. Ini kan baru ini. Gimana? Bisa? Ada yang bisa masuk, Nak? Udah ketemu soalnya? Udah kan? Gimana Kak? Belum, Kak. Ya, buka langsung ini, Kak. Bang. Ini sebenarnya ada di HP. Kalau susah ngomong ini, cuman biasanya WP ini ada ini. Kalau ada grup, kita punya grup WA, nah. Mas ada grup WA? Ada. Oh, bisa tuh. Kak, gimana? Bisa? Udah masuk soal? Udah. Kirim kok, kirimnya aja. Oke. Ah iya, baru mau dicatat kayak gitu. Jadi kalau udah ada yang masuk, nah coba kirimkan link. Nah, biasa kalau Bu Epi nggak bisa masuk kode, Bu Epi kasihkan lagi link dalam grup. Ini kan kita kan baru-baru ini ya, nggak apa-apa. Jadi kirim ke grup. Boleh grup kelas ya, Nak ya. Yang sudah masuk silakan dilanjutkan aja, Nak ya. Jangan takut salah, Nak. Karena ini kan baru pretest loh. Bu Epi pengen tahu sejauh mana materi ini yang kalian kuasai sebelum belajar lagi gitu, Mak. Masuk aja, masuk aja. Ada tak dalam grup? Nanti masih kirim. Rampil tak? Sudah. Oke. Mau enggak? Yuk, udah ada ketemu soalnya. Udah juga. Masuknya 10.3 udah kirim nih. Tunggu itu dalam link. Udah. Ada sir. Udah sir. Enggak apa-apa. Udah sir. Itu sebagai dasarnya aja, nggak apa-apa. Isi mampunya aja. Yuk, udah, Pak. Udah di. Belum, kenapa belum? Kalau apa kok aku mau? 14. Mana grupnya? Belum masuk, Nak. Udah dikirim? Udah dikirim? Oh, udah dikirim jawabannya? Kenapa, Nak? Ya Allah, gue tidak. Kenapa? Kenapa? Ya Allah, gue ikut apa soalnya, Nak? Tenang, Nak, sabar. Ya Allah, gampang ya, Nak. Enggak apa-apa, isi aja. Ini kan kita kan cuma mau pengen tahu aja nih sejauh mana nih kemampuan kakak sebelum belajar nih. Kak, nggak apa-apa, Kak, jangan takut ini mempengaruhi. Kak, ini tidak mempengaruhi nilai ya. Ini nggak mempengaruhi nilai kalian takut tidak. Ini hanya pengen tahu nih Bu Epi nih. Kira-kira pemahaman kalian seperti apa sebelumnya gitu loh. Ya isi aja, jangan takut-takut Kak. Nggak ada muka Bu Epi di situ kan? Udah pilih aja A, B, C, D, lalat, jauh tekan aja. Atau ilmu, tak bisa kenapa lagi? Nggak bisa ya?
aturannya gitu, tapi tengok kan di apa tuh? Nggak bisa ya? Nggak bisa? Ya udah gini aja lah, udah gini aja, nanti lambat kak, gini aja. Kita tuh kirim. Udah gini aja lah, gini aja. Nggak apa-apa itu kalau penasaran bisa disimpan aja di sini, coba gini aja. HP-nya di close dulu, disimpan nanti dalam meja dulu. Nggak apa-apa, nanti aja lagi nggak apa-apa. Karena ini kan membuat bingung nanti kan ya, nggak apa-apa, simpan dulu kak. Gue lisan aja, gue lisan ya, nggak apa-apa, close dulu kak. Ayo simpan dulu. Oke, hitungan ketiga semuanya HP-nya simpan di bawah meja masing-masing. 1, 2, 3. Ada lagi yang tangan? Gak ada, oke. Nah, karena ada kendala tadi, Bu Epi ubah caranya jadi seperti apa? Yuk, sekarang ada kalau seandainya nih, Bu Epi menyebutkan ada dua nilai nih, 120,5, yang kedua 120,6. 120,5, 120,1. Siapa yang tahu bagaimana cara mencari rata-ratanya? Jadi mana? Jelasin dong. Bagi-bagi ilmu dong. Satu 120,1, satu lagi 120,5. Gimana cara mencari rata-rata kedua nilai ini? Tambahin, dijumlahin, baru dibagi 2. Tik bagi 2. Berapa jawabannya? 120,3. Ya, pintar. Tepuk tangan untuk Abang kita. Oke, yang kedua, pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua, kira-kira kalau seandainya Ibu mau menggunakan penggaris tadi nih, lalu penggaris ini ternyata angka nolnya sudah hilang. Kira-kira alat ini masih bisa digunakan? Masih bisa. Kalau total hilang, semuanya hilang angkanya di sini. Bisa digunakan? Tidak bisa digunakan. Kalau kita gunakan juga, apa yang terjadi? Terjadi kesalahan. Nah, peristiwa tadi termasuk kesalahan apa? Kesalahan acak, kesalahan sistematis. Acak atau sistematis? Iya, pintar, sistematis. Karena sistematis ini berhubungan dengan alat. Kalau acak ini boleh dari luarnya, apakah itu tekanan atau dan DRL. Sampai di sini paham? Oke, masih bisa kita lanjutkan? Masih. Kalau masih semangat? Masih. Kita tegak semuanya, tegak. Luruskan tangannya yang atas. Ya, 1, 2, 3, lepaskan. Oke, silakan dulu lagi. Masuk. Oke, silakan dulu lagi. Oke, nah. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke dalam masalahnya seperti apa. Jadi setelah ini nanti Bu Epi akan menciptakan sebuah suara kakak Bu Epi di dalam situ. Boleh didengarkan? Suaranya makhluk. Nanti dari masalah tadi, dari bacaan tadi, dari pendengaran tadi, Ibu akan bertanya nanti nih. Boleh disimak? Boleh. Boleh 1, 2, 3. Kita lanjut. Suatu hari, ketua kelas mengukur panjang meja di kelas menggunakan mistar dan mencatat hasilnya 150 cm. Bendahara kelas juga mengukur meja yang sama, tetapi hasilnya berbeda, yaitu 155 cm. Berdasarkan hasil itu, bendahara membeli tapla meja sepanjang 155 cm. Sayangnya, tapla tersebut terlalu panjang dan tidak pas digunakan. Oke, kira-kira dari permasalahan tadi ada masalah tidak di sini? Ada. Ya, apa masalahnya? Coba. Gimana apa masalahnya? Kesalahan yang berbeda. Kesalahan dan perbedaan. Ada lagi? Ya, silakan Bang. Kesalahan personal, kesalahan yang terjadi karena kelalaian atau kekeliruan pengamat. Ya, betul. Nah, biar lebih paham kita hari ini belajarnya, tadi kan sudah ada masalah nih, kita sadar ada masalah ya Nak ya. Nah, sebaiknya kita rumuskan dalam sebuah apa? Dalam sebuah rumusan masalah. Oke, coba kita lihat apa sih sebenarnya rumusan masalah hari ini. Nah, rumusan masalah kita adalah bagaimana menggunakan konsep kesalahan dan ketidakpastian dalam pengukuran. Untuk apa? Untuk menganalisis
sumber kesalahan sehingga yang kita dapat nanti hasilnya akurat. Kalau akurat bagus kan? Nah, nggak ada nih rumusan masalah. Ada pertanyaan di sini ada kan? Perlu kita jawab? Perlu dong. Perlu kita selesaikan? Itulah visi kita hari ini, yaitu menyelesaikan masalah atau tantangan di depan. Sudah siap? Sudah siap? Sudah siap? Ya. Oke, untuk menyelesaikan visi kita hari ini, maka kita akan dibagi ke dalam sebuah kelompok. Sekarang kelompoknya sudah ada kelompok nih, duduknya sudah ya. Nanti rasanya kalau duduk di kelompok PW atau abang boleh kok dibentuk lagi meja jadi 4. Karena kalau ini nanti kalau Bu Epi agak gimana gini kan sakit pinggang susah juga di sini kan. Ya. Di sini bisik karena nggak dengar gitu. Kalau kita bed aja boleh. Ya kalau nggak PW ya. Nah diskusi kita selama 30 menit. Berapa menit nak? 30. Nah selama penilaian, selama diskusi Ibu akan jalan samping-samping melihat kalian bagaimana diskusi. Lalu Bu Epi akan melakukan penilaian nih. Penilaian singkat dan penilaian keterampilan ya kak, keterampilan saja dulu nih. Lalu nanti ketika ada masalah boleh minta tolong sama Bu Epi, tapi jangan minta tolong dalam jawaban atau minta tolong Bu. Yang terakhir nanti kalian harus bisa menemukan ini nak. Apa sih penyelesaian dari rumusan masalah? Kan rumusan masalah tadi kan? Ya. Ingat tidak rumusan masalahnya apa? Coba saya mesti ingat. Bagaimana? Bagaimana menggunakan konsep kesalahan dan tidak bagus, pintar semuanya. Jadi inilah yang mau kita selesai. Oke, good. Dan ini dia tadi sudah. Nah, di sini untuk kalian menyelesaikan visi kalian, Ibu akan memberikan bekal. Kayak orang mau perang gitu kan? Ada bekalnya, nak. Ibu kasih ya. Ya, biar nggak lapar tengah jalan. Apa bekalnya? Apa panduannya? Ini dia. Ada panduan kalian di sini. Nah, ini ada LKPD. Kalau seandainya tadi kan Ibu nge-print LKPD satu kelompok nak ya. Kalau ada yang pengen belajar lagi di rumah, boleh kalian spek ini ada. Nah, ini ada bahan bacaan Kak. Jadi nanti ketika kalian menyelesaikan LKPD pasti butuh lagi tidak yang lain lagi baca saya buku cetak. Nah, itu sediakan bahan bacaan Kak. Oke? Nah, di samping juga ada link YouTube. Jadi ketika bosan lah pakai baca-baca capek, silahkan dibuka link YouTube-nya. Sampai di sini paham? Sudah siap untuk melakukan pendidikan? Sudah siap tidak? Oke, hitungan ketiga semuanya bekerja di dalam kelompoknya masing-masing. 1, 2, 3. Ini ada sih. Kasih aja, kamu sini Pak. Yuk, dibaca apa pada Kak ya, sama-sama. Karena ingat loh, Ibu bilang apa? Ada 2 penilaian, ada 2 item yang harus kalian bentuk. Yang pertama apa? Kolaborasi. Bagaimana antar kalian itu bisa bekerja sama. Yang kedua apa? Komunikasi. Ingat komunikasi ini gunakan bahasa yang baik ketika minta tolong sama teman. Oke Ibu, silakan lanjutkan. Ada pertanyaan silakan. Ya, tidak ada yang bertanya, udah gas aja. Nah, sini aja langsung nggak apa-apa. Di sini, dan di sini, saling belajar dari sama di sini. Kita kan mau nih. Boleh kasih masukan. Jadi ngomong sama. Boleh. Perhatikan sebentar. Ini ada masukan dari kelompoknya. Kelompok 1, 2, 3, 4. Silakan. Untuk Nggak apa-apa diri aja deh. Ya, silakan. untuk pengukurannya supaya sama semua, jadi kita menggunakan buku fisika yang ini. Apa yang itu Kak? Nggak panjangannya di sini atau yang atas? Panjangnya. Panjang aja boleh. Sepakat Kak? Sepakat? Oke, semuanya gunakan buku fisika ya nak. Agar sama semua kelompok benda yang diukur.
langsung sini aja. Nama mereka misalnya panjang buku Sika. Nama teman kalian di sini. Ya. Berapapun hasil teman bikin aja, nggak apa-apa ya. Nanti kita lihat kenapa bisa berbeda. Apa di sini macam kita tak sini? Ya boleh. Karena nanti kalau mau saya ini juga nanti kalau ya, karena kan dia punya mata ini dengan mata gue ini beda. Mata gue ini lebih itulah, ya kan? Oke ya? Nah, LKPD-nya boleh dilepas-lepas bajunya, jangan disisip. Lepas, biar lebih dalam. Ya. Iya betul. Ini yang ini ya. Udah berapa cepat lo ukur lihat. Ganteng nggak bersama ya? Nggak boleh, maksudnya nggak boleh satu tiga kalian gitu. Ya udah kalau dapat jawabnya diam aja dulu. Ya. Boleh dong. Ini kenapa adem-adem saja? Dari siapa yang lucu bang? Apa ini namanya ceweknya? Namanya. Pindah, ya udah sini. Udah yang penting jangan terlalu panjang, jangan jalan tol balik. Nah, udah mau bang tadi bang. Ini bagi udah lembaran ini dari itu biar bisa sama-sama kebanyakan. Ini bisa dari boleh dibuka. Coba dibuka. Paham bang? Masih paham? Sampai sini masih paham? Nah gitu aja, buka aja bajunya nggak apa-apa. Yang penting orangnya nggak dibuka gimana? Gimana? Ini nggak usah dijawab, ini langsung sama-sama tadi kan ada di depan kan? Langsung aja buat di sini. Bagaimana menggunakan apa? Bagaimana menggunakan suatu konsep Yesus, kesalahan dan ketidakpastian dalam Quran untuk menganalisis sumber kehidupan, sumber kesalahan. Agar apa? Lebih akurat. Sudah, ini cepat.
Ada bang? Gimana? Meja yang mana beda? Sabar. Abang itu rasa nih, kita udah tahu ukuran apa, gimana? Panjangnya berbeda sama yang apa? Ayo. Gak apa-apa, berarti itu kan punya yang rambut apa-apa. Saya nak tengok LKPD dia macam mana.
Ya. Siapa yang terhubung tadi? Tidak aman. Ini kata yuk. Kotanya tuh dari tadi tanda tanda kenapa tuh? Ini dibagi dua. No, bagi dua rata-rata gimana? Bagi data semuanya dibagi di bawah orang depan. Kan di dalam bahan bacaan ada kalau ada 6 orang dibagi 6. Ada 7 bagi. Jadi boleh dilanjut ke tempat-tempat. Ya. Bagaimana manfaat? Bagaimana orang mengasah satu diukur tidak bagaimana manfaatnya coba? Sudah? Kemudian bayang? Apa yang belum? Yuk, waktu tinggal. Masya Allah. Dan tadi apa ini, Pak? Ya, hanya 30 menit dulu. Sampai apa? Apa, nak? Sampai sore, nak. Enggak kesimpulan, kan? Ayo, yang ambil kesimpulan nih, kan? Yuk, boleh kita mulai presentasi? Boleh. Kan itu kan nanti kan dikumpulkan nih. Dikumpulkan. Terus untuk kesimpulan asal gue mungkin bisa juga boleh. Boleh? Boleh? Nah. Ini kan rata-rata gue datanya sudah dapat semua kan? Sudah kan? Oke, good. Ini juga sudah kan? Sudah. Enggak bisa diberikan. Oh. Sudah. Atau matikan aja pakai kalau dia main. Matikan dia karena dia sebelum masuk sekolah, jadi matikan dia. Oke, sudah? Iya, mem-mem. Kamu mem lagi resminya apa? Ada. Oh, ini untuk mana misalnya nih? Dari mana nih misalnya semuanya nih? Ya, apa? Contoh kesalahan. Bisa saja sebut dari mana, dari kesalahan apa? Sudah cek ini, ya harus masuk deh. Awalnya kan, nah, bisa tidak kesalahan lagi. Kalau yang ada tadi, ya apa yang kita? Oke, sudah? Sudah sambil berjalan, boleh kita mulai presentasi? Boleh?
sudah. Yuk, boleh ada kelihatan lubang semuanya. Yuk. Ada kelompok yang mau presentasi? Gak apa-apa, di depan aja, gak apa-apa. Semuanya berangkat ke depan. Kelompok 4 ya? Kelompok 3 presentasi boleh? Boleh. Boleh? Oke, silakan kelompok 3. Yeay. Pak ada tepuk tangan dulu ya. Yuk, harus dijawabnya yang berbaju hijau. Jawab. Yaudah, yuk, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Baik, yang pertama ada Baik, yang pertama ada Boleh ya, yang bisa ya. Jauh masalah ya, Oke, tentang rumusan masalah. Bagaimana cara meminimalkan kesalahan dalam pengukuran panjang dan menentukan nilai terbaik dari serangkaian pengukuran untuk mendapatkan hasil yang paling akurat. Selanjutnya ada tabel hasil pengukuran. Tabel hasil pengukuran dalam benda buku. Buku yang diukur oleh Salwa ukurannya 25,8 cm. Buku yang diukur oleh Dimas ukurannya 25,9 cm. Buku yang diukur oleh Siva ukurannya 25,7 cm. Buku yang diukur oleh Jesslyn 26 cm. Buku yang diukur oleh Abdul 25,5 cm. Buku yang diukur oleh Ricky 25 cm. Hitunglah rata-rata dan ketidakpastian serta penulisan hasil pengukuran. Rata-rata dari ke-6 buku yang diukur tadi kan hasilnya berbeda, jadi nilai rata-ratanya adalah 25,65. Terus Selanjutnya Apakah hasil pengukuran tiap siswa sama? Ulang dulu ya. Kenapa bisa berbeda? Jawabannya berbeda karena masing-masing alat memiliki ketelitian yang berbeda sehingga menghasilkan perbedaan nilai pengukuran. lanjut. Ya tahan, yang mau tahan. ada yang nomor 2, sumber kesalahan apa saja yang mungkin terjadi. Dari kelompok kami adalah kesalahan acak, karena disebabkan oleh keterbatasan indera manusia yang dalam membaca skala dan juga dapat disebabkan karena adanya fluktuasi kecil pada kondisi sekitar. Nomor 3, Bagaimana cara menentukan kesalahan dalam pengukuran? Memiliki arah pengukuran yang sesuai dengan pengukuran yang dilakukan dan memiliki ketelitian. saya ulangi, nomor 3 jawabannya adalah memilih alat ukur yang sesuai dengan jenis pengukuran yang dilakukan dan memiliki ketelitian. Oke, sampai situ juga. Oke, silakan ditanyakan dengan teman-teman kira-kira ada yang. Apakah ada yang mau bertanya dari kelompok lain? Oke, silakan kakak nomor 1, 2, 4. Nomor 1. Ada yang mungkin ada pendapat lain daripada kami? Kami persilakan. Nomor 1. Sini. Yuk, silakan komentatornya. Iya, mana tahu ada yang sedikit mengganjal di hati tidak sesuai. Silakan. Apa ini itu apa? Tanya kak, kelompok 4, kelompok 3. Halo. 1, 2, 3. Yes. Kalau penggaris itu tingkat ketelitiannya berbeda, memang berbeda setiap penggaris atau kan biasanya penggaris kalau sentimeter tuh ketelitiannya sama harusnya, tapi kok bisa berbeda itu kenapa tingkat ketelitiannya berbeda gitu? Baik, kami akan menjawab pertanyaan
berbeda bahan. Jadi ini ukurannya juga berbeda ya. Kita ukur, ini ada 3 penggaris yang berbeda. Iya. Intinya tuh ada yang lebih panjang, ada yang sedikit rendah dan sedikit yang sedang-sedang. Jadi tadi kami menggunakan 3 penggaris ini, jadi hasil kami makanya bisa berbeda. Ya. Ada yang mau bertanya aja atau ada yang mau bertanya lain mungkin? Oke, kelompok oke silakan. Kelompok berapa nih Kak? Kelompok 2. Iya, 2. Betul, setiap penggaris itu berbeda ukurannya, tapi kan dihitung dari angka 0, bukan dari panjang penggaris. Ayo, lagi bantu, ayo. Ini gimana Kak? Padahal tadi Kan dihitung dari panjang penggaris kan, tapi kan dihitung kan dari angka 0, bukan dari panjang penggaris itu. Sedangkan 0 sampai 30. ayo. Pikirkan apa lagi Kak? Nggak digantung di yang listrik kan? Ayo. Ayo, nggak apa-apa, ayo. Jangan menggunakan alat Yuk, kita coba dari angka 0, hasilnya juga berbeda karena mungkin perbedaan penelitian pada penggarisnya. Ada perbedaan penelitian. Jadi si kakak kelompok 2 masih bertanya, kenapa bisa berbeda ya Kak? Padahal Itu kan dari angka 0. yang diukur dari angka 0, sedangkan penggaris sudah sama. Ya, oke lah, maksudnya penggaris kita bisa sama, itu namanya kita harus sama semua ya skalanya ya. Barang yang diukur sama, tapi bisa juga beda. Kenapa? Yuk, bantu jawab di kolom ini tulis komentar. Kenapa? Ini bantu jawab ya apa dong? Ya, silakan. Yuk, yang mau bantu jawab silakan angkat tangan. Kita belajar loh, kita bukan mencari siapa yang paling betul di sini, tidak. Kita belajar. Ayo, silakan. Kakak-kakak yang sungguh. Ini ada yang mau tanya, ada yang masih bantuan. Yuk, silakan. Silakan. Kelompok 4. Karena mungkin bisa ada terjadi mungkin penggaris satunya itu garis-garis pada penggaris itu mungkin lebih berdekatan, sedangkan penggaris satunya itu garis-garis pada sentimeternya lebih berjauhan, makanya terjadinya perbedaan pada pengukuran. Oh, mungkin ini Bisa jadi bukan karena penelitian pada penggarisnya, tapi mungkin ada yang mengukur dari 0 dan ada juga yang mengukur dari sebelum 0. Karena penggaris itu sebelum 0 dia ada jarak sedikit, mungkin ada yang mengukur dari ujung sebelum 0 dan ada yang mengukur dari 0. Jadi mungkin hasilnya bisa berbeda karena itu. oke, good. Ada lagi yang mau tambahan? Ada yang mau tanya lagi? Cukup? Cukup? Ayo silakan. Saya biasa gini ya. Ya, ini lagi kita kerja. Ayo. Tadi kan rata-ratanya dibentuk, kenapa kalian tidak tulis plus minusnya? Astaga. Sabar. Sabar. Nah, ya sosial itu bisa tulis. Tulis apa? Tulis yang punya ini apanya tuh rata-ratanya. X mas sama kurang X. Yo, bantu sini ini kan maksudnya kan? Ada X bar plus minus delta. Ayo tuliskan. Berapa kamu dapat nilai X bar ini kan Kak? Betul? Ya. Berarti teman kalian ini membantu kalian ini untuk mengarah jawaban. Ya tulis saja, nggak apa-apa. Kita sudah dapat kan?
tulisan di sini kak? Ayo. Ya, silakan. Dia tuh X plus kurang X min lalu dibagi 2. X plus itu adalah ukuran yang paling gede, ukuran yang paling besar. Yang sama berapa? Ukuran yang paling besar itu 26,9. Lalu dikurangi dengan X min adalah ukuran yang paling kecil 25. Kalau saya 24. Lalu dibagi dengan 2. 25 dikurang 24,8 adalah 2,2. Lalu dibagi dengan 2 hasilnya 0,1. Jadi rata-rata kami adalah 24,9 dan di sini 0,1. Ya, tepuk tangan. Terjawab sudah. Oke, sudah ada lagi nak yang mau tanya? Ada? Close? Kita close? Oke, kita close untuk kelompok 3. Silakan dulu tepuk tangan untuk kelompok 3. Makasih ya nak. Oke, jadi gini ya. Gue sedikit memperbaiki kalau ada yang. Oke, jadi tadi kan kita sudah berdiskusi nih. Mungkin ada yang masih mengganjal, ada yang betul-betul ya. Jadi mengapa hasil pengukuran kita bisa berbeda? Nah sebenarnya perbedaan itu timbul karena adanya kesalahan. Tadi yang dikasih oleh kelompok di sini betul. Tadi ya skalanya itu betul. Dan di sini juga bilang betul. Nah macam-macam alasan yang tadi dibicarakan tadi itu adalah kita simpulkan jadi kecil apa itu kesalahan dalam pengukuran. Nah karena adanya kesalahan dalam pengukuran, maka muncullah ketidakpastian di sini. Nah seperti ini kelompok berapa kak? Ya, yang seperti ini kelompok 4 ini sudah menjelaskan bahwa ini di sini ada nilai ketidakpastiannya 0,1. Di sini adalah rata-ratanya hitungnya ukuran berulang. Ini berulang ya kak, banyak-banyak kali coba nih. Nah, ternyata sebenarnya hasil pengukuran kita itu berada di antara 24,9 tambah 0,1 berarti 25 ya? Paling kecilnya berapa? 24,9 dikurang 0,1 24,8. Betul? Nah itu yang terjadinya hasil pengukuran. Intinya pengukuran tidak ada yang pasti. Sampai di sini paham? Sudah bisa kita gunakan konsep kesalahan dan ketidakpastian? Sudah? Oke. Sudah bisa menganalisis sumbernya apa tadi? Kira-kira paling banyak sumbernya apa tadi kesalahannya? Dari mana? Kesalahan alat ukur termasuk kesalahan apa? Acak atau skematis? Skematis. Tepuk tangan untuk kita semua hari ini. Oke, good. Iya nih. Iya, habis saja. Itu nggak sih Bu? Ya. Ya, dia mau kesini gue sambil jalan. Oke, sudah sampai waktunya penutup. Tadi sudah tercapai nak? Nanti ada videonya menjawab, setuju? Setuju. Kita cek, tercapai tidak TP kita hari yang pertama? Ada berapa TP tadi? 2, 1. Menggunakan konsep. Oke, sudah digunakan tadi? Sudah digunakan? Yang kedua, analisis. Ya Allah, lu bagi mak sini cakap. Memang terbaik sangat jelas nih. Yang kedua apa nak? Analisis. Apa yang dianalisis? Kira-kira di mana sumber kesalahannya? Sudah ketemu tadi? Sudah tercapai TP kita? Good. Yang kedua, apresiasi. Ya sudah, pertama lagi lah kita. Matanya kontes. Ini mau jadi kira-kira betul tidak materi tadi tercapai atau tidak. Nah ini baru Bu Evi minta tolong baik-baik kerjakannya. Silakan keluarkan HP. Ya silakan ini terakhir nih. Ayo HP. Sudah? Kalau sudah ada HP-nya coba masuk ke Chrome atau internet. Coba ketik internet itu blocket.com. Blocket itu di depan. BLOOKET. Login ya? Gimana? Enggak. Ini langsung di internet aja, nggak perlu pakai login atau sign up ya.
kerja kalau seandainya kalian masih itu nanti kalian cukup bergabung dengan game ya. Kalau ini WC karena WC megang anunya. Kalian new game nanti dia ada new game. Langsung join game. Ada join game? Join game ya, itu biar tidak kalian sikap lagi, cuma ID game aja. Ada ketemu ID-nya? Kalau udah join game akan minta ID game. Ya, ada. Sabar, ID-nya kan sembarangan, sabar. Sabar. Oke, sabar. Tinggal minta ID game kan? Iya, Bu. Tahan tangannya, tahan. Join game atau Mengambil happy itu. Sabar nak. Oke, dalam permainan ini kita ada nanti kalau yang sudah bisa menjawab pertanyaan, dia akan ini game tapi kita sambil bermain kita ngumpulin poin ya. Nanti kata kuncinya ada 3. Ketika kalau jawaban kalian betul, kalian akan menemukan 3 kotak. Kotak ini ada 3 isinya ada emas, ada strategi yang bisa mengambil poin orang, yang ketiga bisa menukar poin kita. Coba aja ketiga-tiga ini ya. Sampai sini paham? Ya, jangan sampai diambil ya. Sudah. Silakan diambil ID game-nya. Yes. Kenapa? Sabar. Udah guys. Kita ambil 7 menit boleh, 8 menit lah, setengah soalnya ada 5. 10 menit. Mau 10 menit boleh, nggak capek. Nanti selama 10 menit ini kalau soalnya sudah selesai, dia akan diulang-ulang lagi. Ya, kita kan mau mengumpulkan item nih. Kita ambil 8 menit aja ya. Nanti kalau penasaran kita bisa coba lagi. Nah, ya Allah ya Robbi. Anak-anak hebat memang lah. Oke, sudah. Yuk ambil ID game-nya. Langsung aja dong. 1, 2, 3. Sabar, si kotak itu lagi loncat-loncat. 1, 2, 3. Yes. Masukkan nomor ya. Panjang Bu. Panjang bidang. Nama pribadi kayak Salwa Sarsa. Nah kalau udah login seperti itu jangan diapa-apa dulu ya. Bebas, yang penting sama Ike.
Finish ya, udah? Yang nggak bisa login, boleh dibantu temannya nak. Nanti kita ada model sekolah juga ada. Oke sudah, kita mulai ya. Nggak apa-apa. Nanti kita coba lagi di ini nggak apa-apa. 1. Yang 3 boleh bantu temannya nak. 1, 2, 3. Kenapa? Belum lagi kena adu. Timernya di WiFi udah ada dalam TF di depan. Iya. Nih, Luis dan Nain. Kenapa? Apa? Gak apa-apa, sama-sama sih gak apa-apa. Ini kan ini lampu ininya. Ini bukan. Anywhere, what? Anywhere. Coba yang udah ini ya. Terus mana lagi? Baik-baik ya, di sini nggak ada dia ngambil orang ya di sini. Dia terlihat di sini. Waiting party. Ayo siapa tahu kenapa sama? Ini kan ini dari proses tadi proses pembelajarannya. Beda itu di prosesnya. Kalau yang terkeluar boleh masuk lagi. Selagi terakhir gamenya. ID-nya? Oh iya. Ini kenapa rekornya warna putih? Gimana? Boleh. Coba aja kalau bisa. Dimas sudah dari Lina. Kenapa ini punya Lina?
ambil aja. Ya udah jawab soal baik-baik, biar gampang lagi poinnya. Yuk, time-nya 2 menit. Oke, terima kasih. Oke.
sudah selesailah pembelajaran kita hari ini. Oke, karena sudah selesai, Ibu mengingatkan untuk pembelajaran selanjutnya silakan lagi dipelajari tentang angka. Angka? Ada.